di sana maksudnya apa ya? Anak mudanya ya kayak dulu. Berarti sekarang geser anak mudanya nongkrongnya di coffee shop. Coffee shop, cafe-cafe, kedai-kedai. Udah mulai metropolitan. Sangar, udah mulai, gengsi-gengsinya udah tambah tinggi, Bang. Udah mulai ada open BO. Weh, micet di mana-mana, Bang, di sana. sampai anak-anak tuh kayak nggak mau apa ya. Temanku, Bang, dia download install micet toh, terus ini ditanya harga ke cewek itu. Berapa, Kak? Sama dia tuh balas apa? Ini 600 katanya, 600 sejam. Pokoknya satu kali itu 600. Sama temanku, boleh tawar nggak gitu. sama mamanya parah, tawar berapa? 6 orang bisa nggak? Bukan main di harga, Bang, main di kuantitas. Anjing. Teman-teman, ketemu lagi di Ngono. Kali ini spesial banget karena gua kedatangan salah satu tamu yang punya cerita yang luar biasa. Kali ini kita akan ngono sama Ali Akbar. Juara Suci Wanex yang tidak ada duanya. Sekarang sudah ada, Bang, duanya. Oh, udah ada ya. Kemarin kan waktu saya balik ke Ternate habis suci kan pada ngumpul tuh Ya, semua 1 sampai 5. 1 sampai 5. Nggak ada Tanpa duanya. duanya. Tanpa duanya. Sekarang sudah ada duanya dong. Ngeri. Setelah ada duanya tidak ada kerjaannya. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya dengan tidak ada duanya. Sama aja nggak ngaruh ke anak-anak. Ali, makasih banget udah datang. Sama-sama dong, Bang Reno, aman. Aduh, Ali ini luar biasa. Gue udah tahu Ali dari zaman stand up Jogja sih, dari zaman di Jendelo Ya, gitu. Bang. Terus masuk Rising Star Jogja dia nih. Setelah masa-masanya Beni, kamu lah ya. Angkatan, ya setelah Bang Beni ke Jakarta tuh. Iya kan? Iya. Maksudnya angkatan Beni itu angkatan Yusril lah. Iya. Nah, setelah angkatan Yusril yang mengemuka ya kamu. Mukti karena masih di awal kan, termasuk Iya, senior Mas kan. masih senior. Dia termasuk salah satu yang berhasil dilahirkan kembali oleh stand up Jogja menuju nasional. Amin. Luar biasa. Saya Bang Mamat. Mamat, ya. Mamat juga termasuk. Berarti angkatan kalian ini angkatan apa ya namanya? Komika-komika yang lahir dari komunitas kampus ya. Dari kampus, Iya dari kan? stand up UMY. UMY. Iya. Mama juga UMY kan? Mama juga UMY. Kalau Bang Reno dulu waktu di Jogja? Di Jogja aku tuh dulu pertama stand up di Jogja. Iya, soalnya saya pas gabung. Slow. Soalnya saya pas gabung, Bang Reno udah nggak ada kan? Udah nggak di Jogja kan? Udah nggak ada. Aku tuh nggak pernah ikut, maksudnya nggak pernah di stand up Indo Jogja, Li. Cuman kan aku stand up Indo Bandung. Aku kan kuliah di Bandung. Cuman tiap kali kalau pulang ke Jogja, ya pasti mampir lah ke Jendelo. Pas waktu open mic. Waktu open mic. Tapi pertama banget aku stand up itu di Selo. Waktu yang Jernimo Cafe masih di Sagan. Yang one-liner itu ada toh, Bang Reno? Nggak ada. Di mana? Waktu di Jeronimo yang selo itu ada Mas Alit, ada Bang Abe. Nggak ada ya? One liner. Mas Widi waktu itu Iya, tuh. waktu itu aku belum Nggak ada, ya, itu Bang? nggak ada Nggak ada ya, waktu itu. Aku datang pas Selo edisi apa gitu pokoknya. Pernah Selo pertama kali nyobain iseng gitu. Open mic kan, ada open mic Ya, dulu open mic. Selo. Pertama. Terus udah baru dari Selo aku baru ikut ke stand up Indo Bandung. Tapi pertama banget lahir dari Jogja. Gitu. Emang, saya juga beruntung Bang hitungannya, maksudnya kuliah di Jogja dan bisa ketemu sama stand up Indo Jogja gitu, belajar di Jogja. Kamu angkatan berapa sih? Angkatan apa nih, Bang? Kuliah 2012. Mamat 2010. di kampus kalian kenal? Enggak, awalnya enggak. Karena waktu Bang Mamat kan dia ikut audisi waktu itu 2016 tuh, Suci 6 Suci 6. Iya, dia Suci berapa sih? Dia Suci 7 ya? Dia Suci 7. Pas dia ikut audisi Suci 6 2016 tuh, terus dapat golden ticket. Terus sama anak-anak diajak gitu. Ini siapa sih kok baru kelihatan tiba-tiba dapat golden ticket kan? Dicari-cari tahu, satu kampus Bang sama kita. Dia belum pernah open mic padahal sebelumnya. Belum, cuman dia bilang dia pernah datang nonton waktu itu, datang open mic nonton di Jendelo.
Tapi sekali itu langsung golden ticket. Sekali ikut audisi langsung golden ticket. Si anjing ini yang lain membangun komunitas nggak dapat golden ticket. Makanya anjing. Dapat golden ticket dulu baru gabung komunitas coba. Emang tamak emang Muhammad Al-Katiri itu emang tamak. Mandi gabung begitu gabung komunitas langsung tahun depannya lolos audisi, lolos suci, juara 2. Opener Panji sekarang gila-gila sekarang. Dan dia lupa sama komunitas stand up Indo UMY kan. Tidak, dia masih tetap mantap, Bang. Mantap apa? Masih tetap menaungi anak-anak. Oh, masih tetap. Masih ada nggak sih stand up UMY? Masih ada UMY? Stand up UMY. Stand up UMY masih ada. Grupnya masih ada, grup WhatsApp-nya. Masih ada sampai sekarang. Masih ada yang mahasiswa ngurusin di sana. Sekarang sudah kayaknya gara-gara pandemi juga tuh jadi udah jarang ngumpul anak-anak. Tapi yang belum lulus masih ada di situ. Masih ada. Oh, berarti masih ada. Kalau udah mulai boleh lagi bakal jalan lagi ya stand up. Masih stand up UMY masih bisa coba cari-cari regenerasi lagi kan. Iya. Siapa tahu mungkin ada teman-teman yang maba-maba ini yang potensial nggak ada malu. Karena di stand up di Jogja itu salah satu komunitas kampusnya berjalan tuh Jogja. UGM, UMY, UNY, semua UIN. Dulu UNY itu si ini kan, si siapa? UNY. Si yang bule-bule itu, agak-agak bule itu kan, si apa Chandra Oreo ya? UNY. UNY. Bang Chandra Oreo kan, Chandra Oreo. Sama kalau Bang Oki Glenn. Oki Glenn UNY ya? Kalau nggak salah UI apa? Nggak tahu deh. Kalau Bang Oki. UI siapa? UI itu Sangit. Aduh, Sangit. Oh iya Sangit. Sangit. Si Sangit. Si Sangit. Banyak loh, UGM, UNY, UMY, UII. 4. Ada lagi nggak? Ada Bang, banyak. UGM toh, UGM, UMY, UII, UNY, UIN. Terus kemarin juga ada stand up UTY, ada stand up apa lagi? Pokoknya banyak Bang. Hampir semua kampus besar tuh ada komunitasnya. Dan berjalan gitu, keren. Dan rata-rata anak-anaknya ini kan lahir dari kampus Bang. Kayak saya juga awalnya tuh gabung ke UMY dulu begitu. Baru ke Jendelo. Kayak belum berani begitu buat ke sana. Di sana kan ngeri toh. Kalau Jendelo kan yang nonton tuh komik-komik semua, jadi pasti punchline kita ditebak. Sudah pasti. Ngeri Bang, ngeri. Wah, tapi itu legend sih. Jendelo tuh legend tuh. Kacau Bang. Pas udah ditutup tuh, terus kita pindah tempat tuh kayak rasa sedih sih Bang. Iyalah, sedih sekali. Iya. Sama legendnya sama stand up Indo Bandung dengan Bobber. Bobber Cafe. Itu. Kamu udah pernah ke open mic Bobber? Belum. Wah. Dulu tuh sampai open mic Bobber itu di labeli ya, saking galaknya crowdnya. Kalau pecah di Bobber pasti pecah di mana-mana. Oh iya, dulu tuh sempet kayak gitu. Dan biasanya pecah di mana-mana kalau belum pernah nyoba Bobber, belum teruji. Belum tentu. Bisa dibilang kayak belum salah gitu. Karena Bobber tuh termasuk crowd yang diperhitungkan susahnya gitu. Susah banget karena Bobber itu kafe 24 jam, terus yang nonton tuh bisa kita open mic start jam 7 nih. Ntar kalau tampil jam 9 yang nonton udah ganti pengunjung. Bisa gitu. Misalnya kita nyiapin bar roastingan nih untuk ini nih. Pas kita naik udah nggak ada orangnya gitu-gitu. Seru lah pokoknya Bobber. Luar biasa. Penontonnya ini ya susah karena nggak ngikutin dari awal tuh, tiba-tiba yang baru masuk. Tapi kalau kita jago itulah, kalau kita bisa mecahin Bobber tuh dalam set kita open mic 5 menit lah ya. Itu artinya emang canggih. Karena orang di sana tuh bisa berarti dari makan bisa stop dengerin kita ketawa, itu canggih dulu. Bobber kayak gitu. Jendelo termasuk crowd yang nggak mudah lah dulu Jendelo. Iya bang. Iya kan, banyak yang duduk depan lesehan pasti komunitas. Iya, anak-anak semua. Yang pacaran di sini lesehan, meja kan. Iya, dekat jendela. Yang sini biasanya komik-komik senior. Iya kan, yang kursi-kursi juga. Iya. Jadi penonton umum cuma di sini sebenarnya, termasuk susah lah itu Jendelo. Gokil. Nah, Ali Akbar ini, dan aku baru ketemu lagi sama Ali ketika di WIT. Anak bungsu di WIT ya. Anak bungsu. Tapi langsung mencuri perhatian. Baru masuk awal-awal 2 bulan dibungkus. Acaranya langsung bungkus. Masih mending kamu. Acara WIT berjalan nih, bayaran akan penulisnya aku sama Dani. Ya.
Dani beli mobil. Cicilan 6 juta berapa sebulan. Oh. Serah terima mobil, seminggu keluar kita tim penulisnya di-cut. Mobilnya gimana, Bang? Ada. Mobilnya akhirnya diambil sama leasing pas di penjara. Aduh, ya Allah. Lagian Anda, Dani sudah tua, punya anak kecil-kecil, punya cicilan masih nyabu lagi. Oh, lol. Nggak nyontoin Bang Reno, apa Iya. hidupnya? Nggak pernah nyabu Bang Reno. Nggak pernah. Apa itu? Apa itu sabu? Clean. Aku tidak pernah bersentuhan dengan narkoba. Tapi aku hisap. Tapi Ali ketemu di WT beneran loh. Maksudnya, aku dulu sebagai tim penulis ya, aku sama Dani itu Bang. punya kayak pas Ali masuk itu jadi kayak ada energi baru di program itu. Wow. Dengan gaya kamu yang romantis di apa sih waktu itu segmennya gombal? Apa? Iya, apa ya namanya tuh? Apa sih Pokok segmen apa sih cinta-cinta itu kan? Pokoknya ngerayu dari Gombalan maut kah apa tuh? Iya, rayuan maut. Rayuan maut. Ali itu yang monumental yang gitu. Gitu. Aneh. Jadi apa set gini, set. Ada nyamuk, set. Gitu. Tapi lucu gitu, maksudnya keren gitu. Ali punya di situ ya. Aku sama Dani bilang kita berdua harus mengakui bahwa kamu ini cocok dengan karakter-karakter gitu, karakter romantis najis gitu cocok Li, serius. Karena kamu looks-nya tuh kayak serius gitu ya, maksudnya secara looks kamu bisa dibawa kayak orang yang serius gitu, kayak wah ini orang bener nih. Gitu. Tapi dengan anjingnya yang beginilah. Padahal nggak ada otak ya. Nggak ada otak emang. Tapi Ali ini gimana ya? Salah satu yang aku suka juga dari dia adalah dia tuh tidak terjebak di sabu. Terjebak di apa? Bukan dong. Kamu terjebaknya di Inek ya? Ya. Astaga. Enggak, Ali itu adalah salah satu komik dari Indonesia Timur yang tidak bukan terjebak sih ya, tapi tidak melulu Bahas tentang ketertinggalan, ya, tentang gitu. pendidikan. Karena begini Bang, karena tidak mampu saya otaknya bahas ke situ. Karena gimana mau bahas pendidikan ketika pendidikan kamu ini tidak selesai? Betul Bang, lebih ke situ. Soalnya saya jujur Bang, setiap lihat Bang Ari, Bang Abdur, Bang Mamat ngobrol kan, pokoknya kalau obrolan mereka udah tinggi itu, saya cuma bisa lihat Bang, kayak anjing kapan saya punya pengetahuan kayak orang-orang ini ya, kayak orang-orang berpendidikan mereka tuh, walaupun kelakuannya kayak bangsa. Bang Mamat kan. Sama lah mereka tiga itu, emang otak-otak iblis semua itu. Mamat sering jadi korban aja, tapi otak-otaknya emang Ari sama Abdur udah. Nggak, tapi maksudnya di satu sisi aku yakin lah nggak mungkin kamu nggak mampu. Cuman emang kamu nggak mau di situ kayaknya ya. Apa karena Ternate memang tidak maksudnya Ternate memang lebih maju dari timur yang lain atau gimana? Nah itu kayaknya ada pengaruhnya juga Bang di situ. Karena kita tuh di Ternate tuh termasuk yang bahagia Bang. Kita di sana tuh saya kemarin baca artikel apa ya. Ternate tuh tingkat kebahagiaannya tuh tinggi sekali Bang. Oh iya. Warga Ternate. Jadi nggak terlalu tertinggal seperti mungkin di daerah-daerah lain. Kalau di Maluku Utara tuh kayak di Halmahera gitu-gitu Bang. Itu baru. Ternate itu masuknya Maluku Utara. Oh, Maluku Utara. Ya, Maluku Provinsinya Utara. Maluku Utara. Berarti di yang apa? Sulawesi ke sini ya? Ya, ada huruf K kecil, huruf K besar kan Sulawesi tuh, huruf K kecil di sini ada. Huruf K-nya itu Halmahera. Nah, ada Ternate itu titik kecil situ. Ya, sesuai materimu itu ya? Ya, Bang. Kenapa harus titik nggak koma? Koma kegedean? Sekarang udah jadi koma sih, karena udah mulai ditimbun-timbun di situ. Oh, udah mulai reklamasi. Jadi udah jadi koma gitu. Ya, gitu lah. Tapi keadaan Ternate itu gimana sih? Wih, rame Bang, rame sekali di sana. Dia sekarang. kota apa? Kota pulau, kota pelabuhan? Atau... Iya, pelabuhan. Maksudnya? Dia sebagai kota tuh maksudnya kota yang hidup dari apa? Misalnya pertanian kah? Atau pelabuhan kah? Dia Ternate tuh salah satu pusat perekonomian Maluku Utara tuh semua masuk lewat situ toh. Jadi pelabuhan, bandara juga semua harus lewat situ semua. Ibu kota provinsi? Kemarin sementara, sekarang udah dipindahin ke Sofiviar di Halmahera. Oh.
Oh, dulu pertama di Ternate. Ternate. Iya, sementara. Sebelum Kenapa sementara? Sambil nunggu ini yang Sofivi ini kan lebih Grand launching. lagi itu Bang. Ada ya? Gimana sih? lagi itu. Jadi Ternate adalah dulu tuh ibu kota provinsi sementara. Sementara. Menunggu apa? Menunggu ini launching. Gimana? Nunggu Sofivi. Sekarang udah Sofivi, Bang. Sofivi sekarang. Sofivi. Sofivi itu Iya. apa anak perusahaan ShopeePay? bukan. Halo, Bang. Lucu loh itu. Maksudnya itu lucu loh, sebagai sebuah provinsi baru ada dinamika yang beda dengan itu kayak tadi Ya. ibu kota sementara. Iya, Lucu Bang. loh itu. Angkat deh, itu lucu kayak itu. Aku sebagai orang, mungkin kalau yang orang alami ya biasa aja ya sebagai warga sih, tapi aku yang kok ada ibu kota sementara? ya, Bang, kemarin gitu. Sekarang udah Kehidupan anak mudanya rata-rata ngapain? Maksudnya kayak kamu sampai SMA di sana? sampai SMA baru keluar makanya Baru keluar ke Jawa. Ke Jawa. Nah, anak muda di sana rata-rata kalau nongkrong gitu di mana? Kalau dulu cuman di Leger di samping-samping jalan terus ada kayak tempat duduk sedikit situ. Jadi di setiap perempatan. Gitu, Bang. Anak-anak muda di sana. Sama pangkalan ojek kalau dulu. Main domino, main apa? Kartu. Kalau sekarang judi, Bang. Kalau sekarang baru sudah ada kedai-kedai. Wih, Gila, kafe-kafe ya. Wih, kafe semua jadi barista anak-anak di sana. Kedai kafe, kedai kopi banyak sekali, Bang, di sana, Bang, sekarang. Itu kayak Jogja berapa tahun yang lalu ya? Jogja Iya. 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Karena mahasiswa-mahasiswa dari Ternate yang keluar kuliah di Malang, keluar kuliah di Bandung, di Jogja, Makassar, pulang pada bawa ini semua. Bawa ilmu entrepreneur bikin coffee shop. Bikin coffee shop semua. Wih, ngeri. Membuka lapangan pekerjaan jadi barista semua. Yoi, sampai anak-anak di sana kan ada komunitas stand up juga, Bang. Stand up Indo Stand up Ternate. Ternate. Sekarang karena pandemi, jadi pada nggak open mic, semua jadi barista. Barista di kafe-kafe yang sering kita open mic itu. Karena semua mencari penghasilan. Jadi jenjang karir cadangan ya. Jangan. Ali pun kalau ini kayak sepi job 2-3 bulan ke barista ya. Jadi barista di sana ya kayak. Iya, Bang, kayaknya. Kemarin kalau nggak balik ke sini bisa jadi saya hampir, Bang, saya jadi barista. Barista Saya udah diajarin dikit-dikit kan bikin kopi gimana bikin gitu. latte art. Dari biji kopi, apa namanya? Bijinya ada 2 tuh, Arabica, apa? Arabica robusta. Arabica robusta itu bedanya apa udah dikasih tahu. Terus takarannya gimana? Ih, ngeri. Sama kan kedainya banyak toh di sana, kedai kafe. Terus kita tuh bikin karena mereka nih konflik, Bang, jadi kedai kopi di sana saling nggak support gitu. Jadi saling ngomong-ngomong di belakang satu sama lain kan. Udah saling ngejatuhin. Sama kita, ya udah kita bikin aja battle barista. Oh, oke. Jadi setiap kafe kita datangin nih, Iya. kita minta kayak 2 orang perwakilan dari kafe-kafe masing-masing buat naik stand up, Iya. saling roasting kafe satu lain. Daripada kalian ngomong di belakang, Iya. ini ngomong di depan sekalian. Nah. Oh, langsung rame banget itu, Bang Anjir. Iya. Soalnya Seru tuh, keren tuh. setiap kafe bawa masanya masing-masing kan. Oh. Terus kita bikin di kafe yang netral, yang dia jualan beras. Iya. Enggak, dia jualan bagus. Kapur bagus. Enggak, kan kafe netral, bagus netral. Ada serius. Jadi gitu, Bang. Kafe yang dia baru sebenarnya kafe Iya. itu, kafe baru dan besar dan luas gitu tempatnya kan. Makanya kita pilih ya udah bikin di sini aja nih. Itu semua kafe tampil. Itu pecah banget sih malam itu, Bang, gokil. Abis itu langsung udah Tenang. aman langsung. Maksudnya daripada kalian ngomong Wih, makan. stand up menyatukan coffee Stand up shop menyatukan ya. coffee shop. Gokil. Ngeri. Itu pengakuan dari kita sendiri sih. Gokil. Tapi kebayang sih kayak apa maksudnya sebenarnya seru ya kayak jadi anak mudanya semua kerja di sektor apa kuliner, lifestyle kayak gitu, jadi barista seru gitu pasti kehidupannya gitu. Seru, Bang, seru. Dan di sana apa pantai ya kebanyakan? Pantai, Ternate kan cuman ya gitu, Bang. Satu pulau aja kan gitu. Nah, terus keliling tuh cuman 1 jam. Ini ternyata mau beneran UGM. Udah kan kecil sekali dong, terlalu kecil. Muter tuh cuman sejam, Bang. Ring road lah ya. Ring road. Ring road dari Ring road utara, Jogja tuh mungkin barat. lebih besar, Bang, dari Jogja. Masa? Besar. Ini lebih besar, kecil sekali. Cuma sejam kalau muter.
Itu sejam udah muterin Ternate. Udah muterin Ternate, udah balik ke titik awal, titik awal. kilometer. Titik awal. Kecil, Ternate kecil, tamat kecil. Di sana maksudnya apa ya? Anak mudanya ya kayak dulu. Berarti sekarang geser anak mudanya nongkrongnya di coffee shop. Coffee shop, cafe kedai Udah mulai metropolitan. Mulai sangar, udah mulai gengsinya udah tambah tinggi, Bang. Udah mulai ada open BO. Weh, micet di mana-mana, Bang, di sana. sampai anak-anak tuh kayak nggak apa ya. Temanku, Bang, dia download install micet terus ini ditanya harga ke cewek tuh. Berapa, Kak? Sama dia tuh balas apa? Ini 600 katanya, 600 sejam. Pokoknya satu kali itu 600 sama temanku. Boleh tawar nggak itu? sama mamanya Pak. Tawar berapa? 6 orang bisa nggak? Bukan main di harga, Bang. Kayak kuantitas anjing. Jadi 600 6 orang. Anjing. Goblok. 6 orang. Anjing. Bukan nawar di harga, nawar di kuantitas. Mungkin 6 orang bisa nggak? Terus balas apa? Bisa katanya. Jadi dia bilang bisa tapi 6 juta katanya. Jadi 6 juta. Oh, satu kali tarikan 6 orang. Dia minta 6 juta. Anjing. Orang 500 berarti. Anjing. Kejadian? Habis itu enggak jadi. Enggak jadi. Ini buat tayangan aja kan, biar nggak jadi. Enggak jadi. Ali sangat paham karena Ali ada salah satu dari 6 orang itu. Dan yang menawar memang Ali, bukan temennya. Ternate, tapi apa ya? Seru lah ya. Ternate itu sebagai kota di Indonesia Timur, aku tahu pertama gara-gara Rahmat Rifai. Woi, Rahmat Rifai, Bang. Iya. Berarti dari zaman Rahmat Rifai di mana nih, Bang? Di Persiter lah. Oh iya. Iyalah. Dari ini, Persiter, Bang, dari Persiter ke Sriwijaya kalau nggak salah kan? Ke ini Persita, dia main Persita Tangerang. Oh iya pernah ya Persita. Iya, Persita. Abis itu baru Sriwijaya. Iya kayaknya. Iya. Tahu aku dari zaman Persiter. 2006 apa 2006? Iya itu zaman-zaman masih ada Persekapas kalau nggak salah. Persikapas. Zarahan masih di Persekapas itu. PKT Bontang. PKT Bontang kipernya masih Sumardi. Ada tuh Persibom Bola Mongondo. Persibom Bola Itu Mondo. waktu itu pembagiannya wilayah timur wilayah barat. Iya. Nah, itu seru banget tuh, Bang. Persiter tuh selalu pimpin wilayah timur. Iya, iya. Itu ngeri banget bener, karena masih ngeri-ngeri. Dulu Waktu Rahmat itu, Rifai. Wih. Terus si siapa yang back yang ada kuncirnya itu? back kapten. Bukan, dulu Ada kuncirnya ya, Irwan Mjen kalau yang itu. bukan. Fandi Back kanan. Mokhtar. Nah, Fandi Mokhtar. Fandi Mokhtar. Ya kan, Fandi Mokhtar. Pokoknya banyak yang ada kuncirnya banyak. Rahmat Rifai pun main kuncir ya? Kiper kita juga waktu itu Mukhlis Harun, itu juga kuncir. Kuncir semua, Bang. Yang ada Gantarkan juga gondrong, Ahmad Sembiring juga. Oh, Ahmad Sembiring Waktu itu. Ya. Ahmad Sembiring. Pelatihnya aja Jackson. Oh iya, Persiter dulu Jackson Jackson Eftiago. ya. Jackson Eftiago tuh dia nggak bisa move on dari Ternate. Katanya paling suka makan ikan kuah kuning di sana. Ikan kuah kuning itu ikan dia apa ya? Ikan kuah kuning, kuah kuning itu apa ya? Pokoknya kuah warna kuning. Ikan woku begitu ikan. Gak mungkin dong kuah. Pas dilihat kuah apa pesen ikan kuah kuning yang datang kuahnya oranye. Gak mungkin dong. Ya udah jelas dong. Ikan kuah kuning sama makan pakai papeda itu paling enak, Bang. Nah, tapi gini, aku jadi ingat. Persiter, Ternate itu secara budaya dia sangat Indonesia Timur. Maksudnya dari kayak tadi papeda gitu. Ya, kalau papeda sih kan hampir rata-rata semua Indonesia Timur kan. Makannya papeda. Terus maksudnya secara budaya warna kulit kamu kayak coklat kayak gini kan? Ya, kebanyakan tapi di sana. Kebanyakan kalau yang asli suku aslinya lebih ke face kami itu kayak orang-orang Portugal, Bang. Iya, berarti kayak Fandi Mokhtar iya, gitu kayak kan? Fandi Mokhtar Iya. gitu-gitu. Aku karena ada keturunan Jawa sih. Jawanya Jawa mana? Jogja. Oh iya. Iya, kakekku tuh itu di Prambanan, daerah Kalasan situ. Oh, ada turunan di situ. Turunan. Makanya ada kayak Jawanya gitu. Ya. Tapi aslinya banyak kan Portugal. Berarti kayak ini dong, kayak kalau Portugal kayak Timur-Timur ya?
Iya, karena dulu karena Portugis toh. Iya, yang iya, dari- iya. ah. Timur-timur berarti di Iya. sana. Oh. Karena kalau Papua tuh beda sama face-face orang Papua tuh beda kami orang Maluku tuh. Ada Iya, beda iya, di iya. ah. Oh iya, Maluku ya. Jadi apa secara ininya Maluku nempelnya ya, secara Iya, Maluku, sukunya. iya. Rumpunnya ya, rumpunnya Maluku. Tapi sekarang kalau Ternate sih kebanyakan pendatang sih Bang di sana. Dari? Dari banyak Maksudnya dari pulau-pulau sekitar pulau-pulau gitu? sekitar, dari Halmahera, terus dari Oh, metropolitannya di Ternate. Iya. Oke. Nah, si apa? Kalau dari secara bahasa Maluku, bahasa Ambon. ada bahasa daerahnya, ada bahasa Ternate. Benar. Maluku sama Ambon nih aku jadi rancu. Maluku sama Ambon beda ya? Sama kan? Beda Bang. Maluku tuh Maluku. Ambon? Di Maluku, kan? Ambon tuh di Maluku. Ya. Ternate ini masuk Maluku Utara. Iya, iya, iya. Tapi maksudnya rumpunnya Ambon itu bahwa rumpunnya Maluku kan, Ambon. Dari bahasanya saya kita beda gitu. Sama Ambon beda? Beda. Oh. Kalau Ambon tuh mereka ngomongnya pakai beta. Beta. Beta sama ose. Kalau Kalau Ternate? Ternate kita tuh mungkin dekat sama Manado, jadi Oh, bahasa kita tuh Ngana. kita ngana. Tapi apa intonasinya logatnya tuh Timur. Ambon. Wow, keren ya. Maksudnya jadi secara sejarah benar-benar percampuran ya. Campuran. Bang. Pencampuran dari daerah-daerah sekitar, ada Manado-nya, Iya, ada Manado, ada Ambon. Ambonnya. Setelah Jadi pemekaran itu. keren gitu, maksudnya kayak Ternate sebagai sebuah tempat berkumpul, meeting point di Indonesia Timur gitu ya, menghasilkan satu budaya yang unik, yang gabungan ya. Kayak gabungan. contoh yang tergambar sih Li, kayak di kamu yang sekarang ditampilkan sebagai brand gitu, menurutku sangat menggambarkan Ternate loh. Secara nggak langsung kan. Iya. Nggak terlalu apa maksudnya, nggak terlalu timurnya itu karena ya tersentuh perkembangan lebih awal ya, kemajuan lebih awal karena kota pelabuhan kan. Iya. Tapi selain itu pengemasan apa namanya, pengemasan pola pikirnya anak muda metropolitan banget kelihatan sih. Iya, Bang. Dan itu ketika kamu ke Jogja beda jauh nggak? Sama ya, maksudnya kayak kebiasaan kayak Kalau dari kebiasaan semua beda tuh, Bang. kayak akhirnya ketemu orang Jogja, orang di Jogja yang ramah-ramah, kayak sopan-sopan begitu, kayak beda sih Bang sama di sana. contoh yang Wataknya. bikin kamu benar-benar kayak pertama kali anjir gitu. Di Jogja apa? Pas kejadian apa, ada kejadian apa yang anjir di sini ternyata gini ya gitu. Kayak ternyata orang Jawa nya keras-keras juga Bang. Keras-keras. Soalnya orang Jawa di sana di Ternate kan ada tuh orang-orang Jawa yang pendatang-pendatang begitu, dan mereka tuh kayak mungkin ngerasa mereka nggak ada power di sana, jadi ramah, jadi anak-anak di sana tuh kayak ngeremehin kayak. Terus pas kita datang ke Jawa tuh kayak anjing, orang-orang Jawa di sini sosokan. Pas di sana kayak nggak ada power apa-apa. Padahal perusahaan memang ini tempat mereka. Di sini giliran kita yang nggak ada power dong. Kita di sini nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi jangan sosokan orang-orang timur yang merantau keluar tuh. Ini tanah orang, kita nggak bisa macam-macam. Semua orang yang ngerantau jangan sosokan sih, udah paling bener. Mau itu mau ngerantau kemana juga jangan sosokan. Kamu mencemaskan yang nggak kamu tahu. Akhirnya aku vonis diriku sendiri, ini sakit inilah, sakit itulah. Kekencengan nggak? Nyabu kebanyakan nggak? Enggak Biasanya itu nyabu. gejala nyabu kebanyakan. Tidak.